Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankan kami akan menyampaikan tentang bahagia dunia akhirat yang meliputi 1. Dalil yang menjelaskan tentang bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, amal yang harus dilakukan agar mampu bahagia dunia akhirat. Untuk dalil yang menjelaskan tentang mampu bahagia dunia dan akhirat, penjelasannya berikut ini. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari siksa neraka. Al-Baqarah 201. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. An-Nahl ayat 122. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas wa inna sobaka syai' falatakul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullahi wa masya'a fa'al fa inna lahu taftahu amala syaitan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa sesuatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian, akan tetapi hendaklah kau katakan ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi, karena perkataan lau seandainya dapat membuka pintu syaitan. Ikhwani arsyadakumullah, demikian tadi dalil tentang yang menjelaskan agar bahagia dunia dan akhirat, yaitu pertama, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mampu bahagia dunia dan akhirat. Kemudian dilanjutkan dengan amal yang harus dilakukan agar mencapai atau mampu bahagia dunia akhirat. Penjelasannya berikut ini. Amal yang dilakukan agar bahagia dunia akhirat. 1. Pandai bersyukur secara istiqomah. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asobatu sarra syakara, fakana khairan lah, wa in asobatu dhara sabara, fakana khairan lah. Sungguh mengagumkan perkaranya mukmin. Sungguh semua urusannya itu baik, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh mukmin. Jika mendapati sesuatu yang menyenangkan, bersyukur, maka baik baginya. Dan jika mendapati sesuatu yang menyedihkan, bersabar, maka baik baginya. Hadis riwayat Muslim. 2. Selalu melihat ke bawah. Ungdur ila man asfala minkum wala tangdur ila man fauqakum.
fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Muslim. 3. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billahi azza wa jalla. Janganlah sampai salah satu di antara kalian mati selain dalam keadaan berprasangka baik pada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Selalu ikhlas dalam segala hal. Walau annahum radu ma'atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. At-Taubah 5:9. 5. Melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, baik, dan benar. Walladzina yumassakuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, Taurat, serta mendirikan sholat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Al-A'raf 170. 6. Rajin melakukan ibadah sunnah agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. 7. Menjadi pendengar yang baik. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Az-Zumar 18. 8. Mencari harta dengan cara yang halal. Wallahi mal faqra ahsya alaikum walakinni ahsya antub satad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi aku khawatir akan dibentangkan dunia atas kalian sebagaimana telah dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian pun berlomba-lomba padanya sebagaimana mereka berlomba-lomba padanya. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka. Hadis riwayat Bukhari. 9. Bersahabat dengan orang soleh. Innama mathalul jalisis soleh wa jalisis sawu kahamil misk wa nafikhil kir
fahamil miski ima ayyuhtiyaka wa ima antabta'a min wa ima antajida minhu rihan thayyibah wa nafiqul kir ima ayyuhrika thiyabak wa ima antajida rihan khabithah. Sesungguhnya perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi terkadang mengoleskan wanginya kepada kamu dan terkadang kamu membelinya sebagian atau kamu dapat mencium semerbak harumnya minyak wangi itu. Sementara tukang pandai besi, ada kalanya ia membakar pakaian kamu, ataupun kamu akan menciumi baunya yang tidak sedap. Hadis riwayat Muslim. 10. Menyayangi sesama makhluk. Bainama rajulun yamshi bitariqin ishtadda 'alaihil 'atsy fawajada bi'ran fanazala biha fasyariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhath ya'kulu thara minal 'atsy faqala rajulu laqad balagha hadzal kalba minal 'atsy mithlul ladzi kana balagha bi fanazalal bi'ra famala'a khuffahu thumma amsakahu bifi fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajron faqal na'am fi kulli dzati kabidin rotbatin ajrun. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan melalui suatu jalan. Lalu dia merasa sangat kehausan. Kebetulan dia menemukan sebuah sumur. Maka dia turun ke sumur itu untuk minum. Setelah keluar dari sumur, dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata dalam hatinya, alangkah hausnya anjing itu, seperti yang baru kualami. Lalu dia turun kembali ke sumur, kemudian dia menciduk air dengan sepatunya, dibawanya ke atas dan diminumkannya kepada anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu, diterimanya amalnya, dan diampuninya dosanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dapat pahalakah kami bila menyayangi hewan-hewan ini? Jawab beliau, ya, setiap menyayangi makhluk hidup adalah berpahala. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani fiddin, arsadakumullah, demikian tadi penjelasan tentang amal yang harus dikerjakan agar mampu meraih bahagia dunia dan akhirat, yang diantaranya harus mampu selalu bersyukur terhadap apa saja yang didapat dengan baik, kemudian memperbanyak ibadah sunnah, menjalankan ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat, berteman atau bersahabat dengan orang-orang soleh, dan selalu berbuat baik kepada sesama makhluk. Semoga Allah memberi kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya agar mampu melaksanakan apa saja yang menunjukkan taat kepadanya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.